Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman kelompok H dan juga kelompok F. Jadi, di kesempatan kali ini, kita akan mengadakan diskusi terkait presentasi yang sudah kelompok H sampaikan kemarin. Jadi, langsung saja mungkin untuk Zahira bisa di-share untuk notulensi. Dan untuk teman-teman kelompok F, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya dengan menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Oh ya, di sini kami akan membuka 2 termin. Setiap termin bisa untuk 5 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan teman-teman dari kelompok F apabila ada yang ingin bertanya. Permisi, Foni. Iya, Fendi. Aku izin bertanya ya. Jadi kan di dalam presentasi teman-teman dijelaskan bahwa gejala dari individu yang terinfeksi HIV itu tergantung dengan infeksi oportunistiknya. Tetapi ada nggak sih gejala atau tanda itu yang bisa dilihat secara fisik maupun visual? Begitu. Baik, Fendi. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan teman-teman kelompok F yang lain apabila ada pertanyaan. Permisi, Foni. Ya, silakan Devi. Perkenalkan, saya Devi dengan NIM 11793. Izin bertanya, kan di makalah teman-teman itu disebutkan bahwa HIV itu dapat ditularkan melalui perinatal dari ibu ke bayinya, sehingga bayi itu tuh bisa memiliki kemungkinan positif maupun negatif. Yang ingin saya tanyakan, itu tuh bagaimana jika si bayi itu tuh positif HIV, apakah yang bisa dilakukan gitu loh. Terus jika negatif, itu tuh hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh si ibu atau pengobatan apa yang dilakukan sehingga bayinya tuh negatif HIV. Mungkin seperti itu, Poni. Baik, Devi. Untuk Zahira, apakah sudah bisa dipahami mengenai pertanyaan dari Devi? Oke, silahkan teman-teman kelompok F selanjutnya yang ingin bertanya. Permisi, Foni. Ya, Perkenalkan, saya Korin Laila Herlita dengan NIM 11792. Saya mau bertanya, kan tadi disebutkan bahwa beberapa cara penularan HIV, salah satunya yaitu percikan cairan saat melakukan perawatan gigi. Nah, bagaimana mekanisme dari penularan tersebut? Terima kasih. Sama satu lagi, sekalian ya, itu kan disampaikan bahwa metode sterilisasi yang dapat diandalkan dan ekonomis adalah sterilisasi uap. Nah, mungkin kan salah satunya itu tuh adalah autoclave. Nah, apabila di klinik gigi itu tidak memiliki autoclave, apakah ada cara lain untuk mensterilkan alatnya tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama Korin. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk termin pertama. Silahkan untuk teman-teman kelompok F. Satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, Foni, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak Ditya. Baik, perkenalkan saya Ditya Fajianti, NIM 11794. Izin bertanya, di makalahnya itu disebutkan bahwa orang yang di dalam darahnya itu terdapat virus HIV terlihat sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Nah, yang saya tanyakan adalah mengapa individu tersebut belum membutuhkan pengobatan, padahal nantinya dapat menularkan virusnya ke orang lain. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ditya. Mungkin teman-teman dari kelompok H apabila sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok F bisa langsung saja dijawab, teman-teman.
Baik, Foni, saya izin menjawab pertanyaan dari Devi mengenai bayi yang terkena HIV positif tadi dan yang tidak terkena. Bagaimana cara pengobatannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini itu belum ada obat antiretroviral yang dapat menyembuhkan infeksi HIV. Obat tersebut hanya menunjang atau memperpanjang kehidupan. Obat antiretroviral yang dipakai pada bayi atau anak adalah zidovudin. Obat tersebut diberikan bila sudah terdapat gejala seperti infeksi oportunistik, sepsis, gagal tumbuh, encephalopati progresif, jumlah trombosit kurang dari 75.000 per milimeter kubik selama 2 minggu, atau terdapat penurunan status imunologis. Dan sifat pengobatannya ini seumur hidup. Kemudian dosis pada bayi kurang dari 4 minggu itu 3 mg per kilogram berat badan per oral setiap 6 jam. Untuk anak-anak yang lebih besar 180 mg per mili persegi, dosis dikurangi menjadi 90 sampai 120 mg per mili persegi setiap. Kemudian selain melalui transmisi vertikal masih mempunyai kemampuan untuk memberi respon imun terhadap vaksinasi sampai umur 1-2 tahun. Tetapi dianjurkan juga untuk tidak memberikan imunisasi dengan vaksin hidup, misalnya seperti BCG, kemudian polio, dan campak. Untuk imunisasi polio OPV atau oral polio vaccine dapat digantikan dengan EPV atau inactive polio vaccine yang bukan merupakan vaksin hidup. Kemudian transmisi vertikal yang tadi dijelaskan itu dari HIV dari ibu dengan HIV positif ke bayi yang dapat terjadi melalui plasenta tadi ya. Kemudian bisa juga melalui air susu ibu atau ASI. Jadi pengobatannya atau pencegahannya yaitu pemberian profilaksis zidovudin dalam jangka waktu yang singkat, cukup efektif asalkan bayi tersebut tidak diberikan ASI. Oleh karena obat yang tidak dapat mencegah transmisi melalui ASI, kemudian dijelaskan juga untuk pemberian 1 kali nevirapin pada saat persalinan ibu, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian 1 kali pada bayi pada usia 48-72 jam setelah lahir dapat menurunkan transmisi vertikal sebanyak 50% bila dibandingkan dengan pemberian zidovudin oral waktu intrapartum dan pada bayi selama 1 minggu. Penggunaan kombinasi 2 obat antiretroviral tersebut lebih membantu mengurangi transmisi vertikal apabila dikombinasikan dengan persalinan melalui sesar, serta tidak memberikan ASI kepada bayi. Seperti itu, Devi. Mungkin terlalu panjang, jadi nanti bisa kami kirimkan jurnal terkait jawaban ini tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Tamara atas jawabannya. Bagaimana Devi? Apakah jawaban dari Tamara bisa diterima? Terima kasih Tamara atas jawabannya. Sedikit ada gambaran sih. Jadi sudah cukup. Mungkin nanti kalau saya masih ada yang bingung bisa langsung mengontak Tamara. Oke. Silakan untuk teman-teman kelompok H lagi apabila sudah ada jawaban yang disiapkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok F, bisa langsung dijabarkan saja. Permisi, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Corin. Perkenalkan, sebelumnya saya Putri, NIM 11802.
Tadi pertanyaan dari Corin, bagaimana mekanisme percikan cairan dalam penularan HIV ya, Corin? Iya, baik. Saya sedikit mencoba untuk menjawab ya. Jadi mekanisme penularan HIV melalui percikan cairan itu seperti yang sudah dijelaskan di makalah bahwa perawatan gigi yang beresiko terhadap penularan HIV itu perawatan gigi invasif, yaitu yang dapat menghasilkan luka. Nah, luka yang dihasilkan itu kan menghasilkan darah. Darah yang campur dengan cairan saliva itu sudah dihitung sebagai cairan yang sudah terkontaminasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perawatan gigi itu kebanyakan menggunakan handpiece, dan handpiece itu mengeluarkan udara ataupun semburan air dengan tekanan. Nah, dari udara dan semburan air dengan tekanan itu dapat menyebabkan percikan saliva itu bisa menyebar dan mengkontaminasi di lingkungan klinik. Dan menurut jurnal yang saya temukan, virus HIV yang berada di cairan itu dapat bertahan di lingkungan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti kondisi cairan tubuh tempat virus berada, lalu jumlah virus dalam cairan tersebut, lalu suhu dan kelembapan lingkungan, serta paparan sinar matahari. Jadi, apabila virus itu masih terkontaminasi di benda-benda di sekitar klinik, maka virus tersebut masih memiliki resiko untuk menularkan. Apabila ada pasien yang datang dalam kondisi sehat, lalu melakukan tindakan invasif lainnya, kan otomatis akan menyebabkan luka. Dan luka tersebut bisa terinfeksi virus yang sebelumnya masih ada di klinik tersebut. Apakah bisa dipahami, Corin? Bisa. Terima kasih. Permisi, saya izin menambahkan jawaban dari Putri pertanyaan Corin tadi. Jadi selain yang dijawab Putri tadi, beberapa operator di klinik gigi itu juga belum mengenakan APD yang lengkap, misalnya seperti kacamata pelindung. Mereka menganggap bahwa kacamata pelindung itu bisa mengganggu kenyamanan saat bekerja. Jadi sehingga mekanisme penularan atau infeksi silang yang terjadi antara dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi dengan pasien itu akan lebih rentan karena percikan darah yang bisa masuk melalui permukaan selaput lendir mata. Seperti itu, Corin. Bagaimana, Corin? Apakah jawaban dari Putri dan Tamara bisa diterima? Bisa terima. Terima kasih Putri, Tamara. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ditya. Sebelumnya saya Zahira, NIM 11804. Ditya bertanya bahwa orang yang dalam darahnya itu terdapat virus HIV itu terlihat sehat dan belum tentu dia itu membutuhkan pengobatan. Nah, mengapa belum tentu membutuhkan pengobatan padahal dapat menularkan virusnya ke orang lain? Nah, jadi dia itu jadi di dalam HIV itu kan terdapat 4 stadium ya, ada stadium 1, 2, 3 dan 4. Nah, stadium 1 itu jadi HIV itu mulai menginfeksi. Jadi masuknya virus HIV itu mulai menginfeksi tubuh ya. Jadi dari negatif itu berubah jadi positif. Nah, rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh itu jadi belum ada tanda-tanda atau asimptom, dia itu belum ada tanda-tanda. Nah, yang stadium 2 itu juga belum mengalami tanda-tanda. Nah, mungkin menurut kelompok kami, jadi mengapa orang tersebut itu belum tentu mendapatkan mendapat pengobatan karena orang tersebut itu belum tahu. Jadi dia belum mengenal tanda-tanda oh dirinya ini terkena HIV nih gitu. Nah, jadi tapi kalau dia misalkan melakukan hubungan seks, melakukan atau
darahnya itu terpercik ke orang lain. Nah, itu dia bisa menularkannya ke orang lain karena dia udah mengidap HIV gitu. Mungkin dari Ditya apakah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya Zahira. Soalnya saya kira orang tersebut itu sudah di dalam tubuhnya itu sudah ada virus HIV dan kapanpun dia tuh bisa menularkan ke orang lain begitu. Jadi mengapa tidak membutuhkan pengobatan padahal bisa menularkan begitu. Tapi sudah bisa menjawab tadi. Sedikit menambahkan ya Ditya. Silakan Azizah. Boleh. Saya Azizah, NIM 11851. Jadi rekomendasi untuk pengobatan penderita HIV itu kalau dideteksi CD4-nya kurang dari 200. Nah, mungkin yang awal belum merasakan gejala itu CD4-nya masih sekitar 300 sampai 400-an begitu. Jadi kalau sudah sampai kurang dari 200 sel CD4-nya baru direkomendasikan pengobatan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari Tamara dan Zahira. Terima kasih untuk Zahira dan Tamara untuk jawaban pertanyaan dari Naditya. Saya di sini ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Fenty. Gejala dari individu yang terinfeksi HIV itu tergantung sama infeksi oportunistik. Tapi apakah ada gejala atau tanda yang dapat dilihat secara fisik dan visual? Jadi kembali lagi seperti apa yang sudah dikatakan Zahira bahwa HIV itu kan ada beberapa stage dan itu tuh untuk stage yang awal-awal virus HIV-nya masuk itu kan masih asimptom ya. Jadi kita belum tahu nih kayak tanda-tanda visual yang bisa kita lihat itu tuh kayak apa. Cuma untuk tanda awal banget nggak awal-awal banget sih. Pokoknya tanda awal waktu virus HIV masuk itu bisa dilihat kalau kliennya itu bisa mengalami flu, demam seperti itu. Karena kan itu juga asimptom. Nah, kalau misalnya udah klien itu sudah sampai di tahap yang paling parah, dia kena penyakit AIDS, itu baru ada seperti tanda-tanda visualnya, misalnya seperti dia itu berat badannya bisa menurun kurang dari 10% dari berat badan semula, itu dalam 1 bulan, kemudian ada cheilitis angularis yang infeksi di sudut bibir itu, kemudian ada infeksi jamur yang di kuku, kemudian dia ada infeksi di bagian kulit seperti itu. Terus kemudian kalau untuk gejala fisik bagi klien ibu hamil itu biasanya dia itu ada rasa kelelahan yang hebat, terus juga dia anoreksia, sama adanya penurunan berat badan juga. Seperti itu, Fanti. Mungkin teman-teman apabila ada yang ingin menambahkan. Kelompok H. Jadi kurang lebih seperti itu, Fanti. Baik, Tony, terima kasih untuk jawabannya. Sangat jelas ya. Sama-sama. Ini masih satu pertanyaan lagi ya, yang belum dijawab. Mungkin aku mau mencoba menjawab pertanyaan dari Corin, yang ya. metode sterilisasi ya? Iya. Oke, aku Zahira Salsabila, NIM 11804. Jadi tadi Corin bertanya bahwa bagaimana nih kalau di rumah sakit itu tidak memiliki autoclave gitu. Nah, jadi selain metode sterilisasi menggunakan autoclave, nah kita itu bisa juga menggunakan bahan-bahan kimia dan pemanasan kering lainnya. Nah, kalau pakai bahan kimia itu dengan menggunakan apa? Itu bisa dengan menggunakan larutan kimia 0,23% formaldehid ya dalam ruangan bertekanan tertutup, dan sterilisasi dalam
menggunakan bahan kimia itu dapat digunakan pada instrumen baja karbon seperti bor dental. Jadi korosinya ini terjadi lebih kecil karena sedikitnya penggunaan air selama proses sterilisasi. Nah, lalu instrumen yang harus dikeringkan sebelum dilakukan sterilisasi itu tidak hanya itu, jadi dapat juga dengan menggunakan pemanasan kering. Nah, pemanasan kering ini digunakan untuk sterilisasi instrumen yang dapat rusak dengan pemanasan basah, ya, seperti bor atau beberapa instrumen dari ortodontik. Nah, meskipun pemanasan kering ini memiliki keuntungan dari segi biaya yang lebih rendah, tapi kalau misalkan kita lakukan terus-menerus, itu bakal menimbulkan korosif dan dia itu tidak cocok pada instrumen yang lain. Nah, oleh karena itu mengapa di makalah kelompok kami menyebutkan bahwa metode sterilisasi uap autoclave itu sangat ekonomis gitu ya, karena kalau untuk sterilisasi yang lain itu masih banyak kekurangannya juga gitu. Jadi dianggap kalau metode sterilisasi uap menggunakan autoclave itu cukup ekonomis dan cukup baik bila digunakan di klinik gigi gitu. Apakah cukup, Corin? Terima kasih, Zaira. Oke, sama-sama. Baik, untuk kelima pertanyaan dari termin pertama sudah semua dijawab ya. Mungkin kita bisa lanjut membuka termin kedua. Silahkan untuk teman-teman dari kelompok F, apabila masih ada pertanyaan, bisa diajukan kepada kelompok kami. Silahkan. Permisi, Foni. Silahkan, Kak Devi. Perkenalkan, saya Devi dengan NIM 11793, izin bertanya kepada kelompok H mengenai bagaimana sih cara mengetahui pasien yang datang ke klinik gigi itu tuh mengidap HIV atau enggak, apakah ada screening awal atau nanti pasien ditanya atau bagaimana. Soalnya yang lebih fokus teman-teman kelompok H kan pencegahan dari sisi tenaga kesehatan giginya ya, kayak sterilisasi gitu. Udah paham belum bertanya? Bagaimana, Zaira? Oke. Terima kasih, Kak Devi, atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain. Ditya, Corin, Fenty, Intan mungkin. Ya, izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 11796. Di sini saya langsung menyampaikan 2 pertanyaan saja ya. Yang pertama itu sebenarnya pertanyaan basic, yaitu mengapa di Indonesia itu angka positif HIV-nya itu terus meningkat tiap tahunnya, dan menurut PPT yang dibuat dari kelompok H ini, peningkatannya menurut saya itu fantastis tiap tahunnya, padahal sudah ada vaksin. Itu karena apa? Karena masyarakatnya atau karena mungkin dari pemerintahannya itu memang belum tuntas menangani kasus HIV ini. Pertanyaan yang kedua yaitu virus HIV jenis apa yang paling banyak di Indonesia saat ini dan apa faktor penyebabnya? Udah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Intan, atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman lain. Kak Ditya, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin bertanya, saya Ditya, NIM 11794. Sebenarnya pertanyaan saya juga hampir sama seperti pertanyaan Devi ya. Bila ada pasien yang menderita HIV yang datang ke klinik gigi, tindakan apa yang dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi
apakah ada tenaga kesehatan yang terinfeksi setelah melakukan perawatan pada pasien tersebut. Jadi mungkin jika ada pasien yang terkena HIV nih datang ke klinik gigi, nah misal nanti ada tenaga kesehatan yang terpapar virus HIV-nya, lalu nanti gimana cara mendeteksi si tenaga kesehatan itu tuh terkena virus HIV-nya, begitu. Bisa dipahami pertanyaan dari saya? Baik, Kak Ditya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Corin dan Fenty, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya izin bertanya ya. Ya. Oke, karena tadi di termin pertama saya lupa perkenalan, jadi perkenalkan saya Fenty, NIM 11795. Saya izin bertanya, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Ditya juga tadi. Kalau ini kebalikannya ya. Jadi untuk menanggulangi penularan HIV, nah klien atau pasien yang datang ke klinik gigi itu apakah ada screening khusus yang dilakukan untuk mendeteksi apakah mereka itu mempunyai kemungkinan atau mempunyai penyakit HIV itu ya. Jadi apakah ada deteksi khususnya begitu, screening khususnya. Gitu, Foni. Baik, Fenty. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman kelompok F sudah cukup mengajukan pertanyaannya? Atau masih ada mungkin? Oke, apabila sudah tidak ada lagi, kami izin berdiskusi sebentar ya, teman-teman ya. Atau mungkin dari teman-teman kelompok H apabila sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok F bisa langsung saja dijawab. Silahkan. Permisi, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Devi ya tadi. Sebelumnya perkenalkan saya Putri, NIM 11802. Di sini pertanyaan dari Devi adalah bagaimana cara mengetahui apakah pasien yang datang di klinik gigi itu mengidap HIV atau tidak. Jadi, menurut jurnal yang saya temukan, untuk mendeteksi bahwa pasien yang datang ke klinik gigi itu mengidap HIV atau tidak, tenaga kesehatan di klinik gigi itu harus bisa untuk untuk mendeteksi dini terkait penyakit HIV tersebut. Caranya itu yang pertama dengan prosedur awal anamnesis. Jadi di prosedur ini nanti pasien akan ditanya terkait riwayat penyakit, lalu obat-obatan, lalu keluhan-keluhan tertentu yang beliau rasakan. Selanjutnya, tetapi dalam hal ini kebanyakan pasien HIV itu banyak yang tidak mengakui kalau beliau menderita penyakit HIV. Jadi untuk mencegah hal tersebut ada tindakan yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu tenaga kesehatan itu harus mengenali manifestasi oral dari penderita HIV, seperti dapat ditemukan kondisi seperti oral high leukopplakia,
lalu bercak putih yang melekat pada bagian pinggir lidah, lalu juga bisa ditandai dengan kemunculan infeksi jamur kandidiasis, lalu juga ditandai dengan gusi yang berwarna merah seperti pita yang memanjang. Jika pasien itu dicurigai sebagai penderita HIV, klinik gigi dapat merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang menerima pasien ODHA untuk melanjutkan screening lebih lanjut. Seperti itu, Devi. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Putri. Terima kasih atas jawabannya. Lalu mungkin saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Fenty. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Fenty, kalau sepemahaman saya bahwa sedikit mirip ya dengan pertanyaan dari Devi, bahwa apakah ada screening khusus yang dilakukan tenaga kesehatan gigi dan mulut dalam screening penularan penyakit HIV pada pasien. Jadi saya untuk menjawabnya sedikit mirip, yaitu yang pertama dengan tindakan anamnesis, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua juga mendeteksi dengan melihat manifestasi oral dari pasien tersebut. Sehingga apabila ditemukan kondisi-kondisi yang dicurigai seperti HIV, maka dokter gigi itu dapat lebih waspada dalam melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Lalu untuk prosedur sterilisasinya juga akan diperketat seperti itu. Baik, Putri, sudah bisa dipahami untuk jawabannya. Terima kasih. Permisi, Foni, saya izin menjawab pertanyaan dari Ditya. Ya, silahkan Zahira. Jadi pertanyaan Ditya adalah setelah ada pasien menderita HIV yang datang ke klinik gigi, itu apa tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi apakah ada tenaga kesehatan yang terinfeksi setelah melakukan perawatan pada pasien tersebut. Nah, jadi untuk mendeteksi ada seseorang itu mengidap HIV atau tidak, itu ada tes-tes. Ini yang pertama ada tes enzim link immune sovereign assay atau ELISA. Ini merupakan tes pertama dari tes HIV. Nah, tes ini itu mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam darah. Nah, jika tes ini negatif, itu orang tersebut tidak terinfeksi HIV. Dan tesnya itu nggak berhenti di sini. Jadi nanti tesnya itu akan dilakukan lagi. Dan jika tesnya positif, maka tes yang kedua itu untuk memperkuat dugaan dari tes yang pertama. Nah, berarti kan kalau positif ya berarti orang tersebut positif. Nah, yang kedua yang sering digunakan itu adalah PCR. Jadi tes ini menggunakan DNA dan RNA virus HIV yang sangat sensitif. Jadi ini biasanya tes yang paling sering digunakan karena hasil tesnya itu sangat spesifik dan dipercaya gitu. Jadi dengan PCR yang sering digunakan. Mungkin begitu dari saya. Ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Atau mungkin dari Ditya, atau apakah sudah paham? Ya, terima kasih atas jawabannya Zahira. Jawaban dari Zahira bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih, Ditya. Terima kasih Zahira atas jawabannya dan Ditya atas pertanyaannya. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Intan. Saya Foni 11803. Jadi virus HIV jenis apa yang paling banyak di Indonesia, kemudian apa faktor dan penyebabnya, dan juga mengapa di Indonesia kok angka positif HIV-nya itu terus meningkat tiap tahun padahal sudah ada vaksin, apakah karena masyarakatnya atau dari pemerintah? Ya, jadi menurut sumber-sumber yang sudah saya baca, jadi di sini kan HIV itu ada dua tipe, ada yang tipe 1 sama 2. Nah, itu sebenarnya untuk cara penularannya sama, cuma HIV tipe 1-nya itu tuh dia itu lebih ganas gitu loh. Jadi dia lebih
kemungkinan untuk terkena HIV tipe 1 itu lebih besar daripada kemungkinan terkena HIV tipe 2 seperti itu. Jadi virus HIV jenis apa yang paling banyak di Indonesia? Jawabannya adalah HIV tipe 1. Kemudian mengapa kok angka positif HIV di Indonesia itu terus meningkat? Jadi menurut sumber yang saya baca juga, tingginya kasus HIV di Indonesia itu disebabkan oleh perilaku seks bebas. Jadi itu dari faktor diri kita, maksudnya dari faktor masyarakat, dan juga ada faktor dari pemerintah seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku seksual berisiko, terus ada pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, sama pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Jadi mungkin kan itu dari pemerintah juga kurang dalam hal kayak apa sih, promosi tentang perilaku pencegahan itunya ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri itu tuh yang paling banyak itu biasanya paling banyak kena HIV itu biasanya gara-gara seks bebas kali ya, mungkin juga karena faktor dari sosial ekonomi, mungkin dari kemiskinan gitu ya, Intan ya. Kemudian ada karena faktor latar belakang kebudayaan sama etnis, kemudian juga ada keadaan demografinya seperti itu. Seperti itu mungkin Intan, apakah sudah cukup bisa menjawab pertanyaannya atau ada hal yang ingin ditanyakan lagi mengenai ini? Iya, sudah cukup jelas dan sudah menjawab 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih, Foni, jawabannya. Sama-sama, Intan. Baik, mungkin semua pertanyaan dari kelompok F sudah kami jawab. Apabila teman-teman dari kelompok F masih ada sedikit yang bingung, nanti teman-teman kelompok F bisa menghubungi kelompok H lewat PC, bisa ke Zahira, ke saya, ke Tamara, atau ke Putri juga. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam